Pertanyaannya cuma satu, dicontohkan tadi dengan dua hal. Pertanyaannya adalah apakah semua ini termasuk sudah skenario-nya Allah ketika kita membahas tentang takdir. Tadi dicontohkan yang pertama ada teman yang pengen jadi dokter ternyata malah jadi pengusaha. Lalu ada misalnya Nabi Adam, misalnya apakah memakan buah di dalam surga yang Allah larang itu adalah sebuah takdir sehingga kayak kita nggak punya pilihan. Ya gampangnya pembahasan balik lagi tentang takdir ya. Bapak Ibu masih ingat tahun 2022 kita pernah bahas tentang takdir. Masih ingat ya? Kalau nggak salah 4 pertemuan kalau nggak salah. Tapi kalau belum ingat ya nanti kita ulangi lagi gitu kan. Kalau misalnya belum ingat nanti bisa dilihat ada rekamannya ya. Kita pernah bahas tentang masalah takdir. Nih, pertanyaannya lebih mudah lagi begini. Nih coba lihat ya. Ini saya sering tanyain, tapi supaya kita lebih jelas lagi, saya tidak ada masalah mengulang-ulangi karena saya yakin pasti tetap perlu untuk diulang. Nih, sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu yakin bahwa Allah Maha Tahu? Yakin. Berarti Allah sudah tahu belum siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Sudah. Kalau gitu ngapain kita beribadah? Ngapain kita beribadah? Kalau andaikan ternyata kita sudah ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, percuma dong kita ibadah. Dan kalau sudah ditakdirkan kita masuk surga, berarti ya ngapain juga kita ibadah? Karena ujung-ujungnya nanti kita juga husnul khotimah. Mohon maaf membuat Bapak Ibu jadi bingung karena ini harusnya kajiannya 4 pertemuan atau bahkan lebih. Karena ada banyak yang saya ajarin tentang ini juga masih ada banyak yang kurang paham juga. Tapi sekarang saya mau ngasih tahu gini. Lihat ya, lihat baik-baik. Ini saya pegang di tangan mana? Kiri. Sekarang saya pegang di tangan mana? Kanan. Bapak Ibu tahu ada perubahan? Tahu. Dari mana taunya ada perubahan? Karena tadinya di kiri, sekarang jadinya di kanan. Sekarang coba lihat nih. Sekarang saya pegang pakai tangan apa? Pakai tangan apa? Sekarang di tangan apa? Oke, Bapak Ibu sekalian nggak ada yang tahu kan? Maka tidak tahu berubah karena dari tadi saya memang pakai 2 tangan. Ayo loh. Berarti Bapak Ibu baru tahu ada perubahan ketika awalnya tahu dan akhirnya tahu. Paham sampai di sini? Tapi kalau awalnya kita nggak tahu dan akhirnya kita nggak tahu, kita nggak bisa bilang itu berubah. Oke, apa hubungannya dengan takdir Ustadz? Hubungannya adalah pada pertanyaan hidup ini takdir atau pilihan, kan gitu kan ya? Oke, dengerin baik-baik. Ini pamungkasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwa Allah itu maha. Dia maha tahu, dia maha menguasai, dia maha menentukan. Wajar karena dia Allah. Maka Allah tidak mungkin ada yang tersembunyi daripada dia apapun itu. Hanya saja itu dijelaskan oleh Rasulullah ketika membahas kemahaan Allah. Tapi begitu Rasul membahas tentang ikhtiar atau usaha manusia, maka Rasul ngasih tahu bahwasanya kalau kita mau beriman itu urusan kita, kalau kita mau kufur itu urusan kita. Dan kita tidak boleh menisbatkan pada Allah karena kita tidak tahu. Oke, jawabannya berarti gini. Allah maha tahu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka? Tahu. Lalu kenapa kita sholat? Jawabannya sederhana. Karena kita tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Ustadz, jangan-jangan aku ini nanti matinya husnul khotimah Ustadz. Nah itu sok tahu, paham? Jangan-jangan aku ini sudah ditakdirkan masuk neraka nih Ustadz. Nah itu sok tahu, paham? Berarti Allah akan menghisap kita dalam perkara-perkara yang kita bisa pilih. Contoh, hari ini datang hari Senin ke Masjid Al-Muttaqin, bisa milih atau tidak? Maka Allah akan hisap. Allah akan hitung sebagai pahala kebaikan, ya kan ya? Paham sampai di sini? Tapi yang nggak bisa dipilih itu nggak dihisap. Contoh, bunda-bunda di sini pernah memilih mau jadi laki-laki atau perempuan? Enggak.
Kalau saya milih ya, bisa milih ya, saya akan milih. Ya Allah, gimana kalau wajah saya gantian sama Taehyung aja? Misal gitu ya. Paham? Yang nggak paham ya nasib lah ya. Misalnya, tapi kan nggak bisa milih. Nah, yang nggak bisa milih inilah namanya takdir. Ini namanya takdir. Nah, jadi pembahasannya harus disimpelkan ke situ. Jangan dibahas jelimet. Kalau jelimet nanti kita perlu 4 pertemuan untuk meluruskan jelimet tadi. Tapi bahasanya sesederhana, kalau masih bisa kita pilih berarti akan dihisap. Nggak bisa dipilih namanya Nah, yang dimaksud dengan beriman kepada qadha-nya Allah, beriman kepada takdirnya Allah, menerima bahwasanya kejadian-kejadian yang kita hadapi sekarang adalah bagian daripada ketentuan Allah. Tapi bukan berarti kita tidak mengusahakan sebab akibat. Maka Rasulullah mencontohkan dengan cara apa? Pas perang Badar, secara tawakal beliau tahu bahwa skenario Allah pasti yang terbaik, bahwa Allah akan menakdirkan yang terbaik. Tidak akan wafat Rasulullah sebelum agama ini selesai disampaikan. Betul? Maka beliau tahu tawakal pasti dimenangkan oleh Allah. Tapi tidak membuat beliau pergi perang dalam keadaan nggak pakai baju zirah. Tidak membuat beliau, ya udah yuk kita jalan. Ya Rasul, sebentar Rasul. Strateginya apa? Yakin pada Allah. Nggak gitu. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini ya? Termasuk mohon maaf. Ada teman saya kemarin, teman saya ini dia bangkrut. Ketika dia bangkrut, lalu kemudian dia bilang, Ustadz, karena saya bangkrut, saya mau untuk menyedekahkan seluruh harta saya. Saya bilang gini, nggak salah sedekahnya, ingat ya sedekahnya nggak salah ya. Tapi pandangan kamu, bahwasanya ketika kamu mengeluarkan harta, lantas Allah akan kembalikan semua itu pandangan yang perlu saya kritik. Bisa difahami ya? Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang saya mau nanya nih, kalau kita mau usaha, ibu-ibu mau yang mana nih? Datang ke Felix Xiao lalu minta doa, atau datang ke orang yang memang ahli bisnis nanya sebab akibat? Oke, terlalu sulit ya. Nih, ibu-ibu mau bikin kue nih, kue lapis. Pilihan pertama, datang pada Felix Xiao, lalu mendoakan, ya Ustadz, tolong doain, Ustadz kan makbul nih katanya. Tolong doain supaya kue lapisnya enak Ustadz. Ataukah datang kepada orang yang memang ahli bikin kue lapis yang sudah pernah jualan dan laku? Yang mana? Paham sampai di sini? Tawakal bukan berarti meniadakan sebab akibat. Paham ya? Maka kita balikin lagi, di dalam Islam sederhana banget. Kalau ada sesuatu yang bisa kita pilih, akan dimintai pertanggungjawaban atau dihisap. Kalau tidak bisa kita pilih, namanya takdir. Maka kalau kita bahas lagi, contoh ya, kepada kasusnya Adam dan Iblis, pertanyaannya sederhana, Iblis dikasih pilihan atau tidak? Dikasih, maka dihisab oleh Allah. Perkara Allah tahu yang mana yang dia pilih, itu adalah kemahaannya Allah, gak usah dibahas. Bukan berarti Allah maksa dia, bisa dipahami ya. Jadi jangan sulitnya gini. Oke, saya jelasin yang terakhir. Lihat ya, manusia itu cuma satu garis nih, past, present, future. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Artinya seolah-olah di kepala kita, kalau di masa depan sudah pasti begini nih, berarti yang di belakang kepaksa semua nih. Paham gak maksudnya? Allah gak bekerja dengan cara pikiran kita. Allah cuma perlu ngasih tahu kita, karena kita tuh bodoh dan akal kita terbatas. Allah cuma perlu ngasih tahu gini. Kalau kamu bisa untuk memilih, maka aku hisap. Kalau kamu tidak bisa milih, imani aja. Jelas? Felix Xiao, imanilah kalau kamu sipit. Saya beriman ya Allah. Imanilah kalau kamu tuh orang Cina. Saya beriman. Saya beriman pada Allah. Allah menakdirkan saya ganteng. Paham Bapak Ibu sekalian? Nah, itu iman namanya. Iman pada qadha atau ketentuan Allah. Nah, beda lagi kalau kita bisa milih. Mau saya jelasin lebih sulit lagi? Belum masuk, ya udah. Sampai di titik itu mudah-mudahan sudah cukup ya. Bahwasanya yang dimaksud dengan takdir adalah yang nggak bisa kita pilih. Tapi kalau masih bisa kita pilih, itu bukan takdir. Kondisi yang terjadi pada kita sekarang
kadang-kadang kita sudah nggak tahu. Kita baru hijrah umur segini. Itu kan sudah takdirnya Allah. Bisa dipahami maksudnya. Jadi contoh gini, masa kita bilang, ya Allah andai saya tuh hijrahnya pas masih 18 tahun. Jadi ustadz saya sekarang. Gak juga gitu. Maka kita beriman pada kondisi yang Allah kasih kita sekarang. Anak kita, suami kita dan segala macam. Tapi kita juga berusaha dengan sebab akibat yang benar supaya keluarga kita jadi soleh dan solehah. Nah, jadi itu sih. Kalau nanti dikembangin nanti makin jelimet Bapak Ibu sekalian. Cuma itu aja yang bagus. Masih bisa milih, dihisap. Tidak bisa pilih, takdir, gitu ya, imani. Gitu. Bagaimana cara kita melatih sikap tawakal dalam kehidupan keseharian? Melatih itu berarti kadang-kadang kita yang gagal, kadang-kadang kita berhasil. Ya sama kayak kita latihan matematik lah. Kalau kita latihan matematik ngerjain soal banyak, biasanya kalau ngerjain soalnya sudah semakin banyak, kita semakin besar kemungkinan berhasilnya. Tawakal artinya adalah mewakilkan sesuatu kepada Allah. Berarti ujungnya itu kita tahu bahwasanya semua ini adalah untuk Allah. Maka segala kejadian kita coba kaitkan kepada Allah. Misal, saya pernah mau ngisi kajian, saya sudah pernah cerita. Ketika di kuliah mau ngisi kajian, yang datang adalah para ulama. Saya senang banget karena akhirnya bisa menyampaikan apa yang saya pahami kepada orang-orang yang punya pengaruh lebih banyak. Sehari sebelum kajian, mata saya bengkak. Bengkaknya parah. Sampai tinggal segaris doang. Yang kayak gini aja udah sipit, apalagi tinggal segaris kan gitu. Ketika kemudian saya tahu saya besok gak bisa ngisi, reaksi saya yang pertama adalah, ya Allah kok hari ini sakitnya. Kan kamu tahu besok aku pengen ngisi kajian penting banget ya Allah. Nyiapin udah lama. Kenapa hari ini? Kenapa nggak kemarin? Atau nggak setelah saya ngisi ya Allah? Ini tawakal atau tidak? Tidak. Salah kan ya? Lalu saya mikir lagi. Lik, ujung-ujungnya apa yang kamu pengen? Ujung-ujungnya apa? Kalau kamu ngisi nih dan berhasil nih dan mereka yakin dengan apa yang kamu sampaikan nih, terus apa? Mereka bisa dakwain lagi ke yang lain. Iya. Terus setelah itu apa? Orang-orang jadi tahu tentang Islam. Iya. Kalau misalnya orang-orang tahu tentang Islam terus apa? Aku kan bisa dapat pahala. Iya. Terus kalau kamu sabar sekarang kamu dapat pahala nggak? Dapat. Bahkan gak usah ngisi kajian, udah dapat pahala. Enak kan? Itu tawakal, mengembalikan semua kepada Allah. Ya Allah kalau ini memang baik ya Allah, kasih aku pahala yang sama karena aku sudah nyiapin ya Allah. Itu tawakal. Gitu kan ya. Kalau ini besok buruk ya Allah, berarti engkau lagi menghalangi aku dalam keburukan ya Allah. Tawakal kan ya. Nah itu tawakal. Jadi ujungnya itu apa? Kita coba untuk senantiasa dikaitkan dengan Allah. Jadi jangan pakai rumus orang Indonesia juga. Tahu rumus orang Indonesia? Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Enggak gitu juga. Karena kalau kita mikirnya kayak gitu, rumus orang muslim, duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Pernah dengar kayak gitu? Banyak tuh biasanya di sanlat-sanlat tuh biasanya. Yang nggak salah semua juga sih, tapi yang benar adalah tawakal itu tidak di ujung saja, tapi dari awal sampai akhir. Jadi sebelum kita melakukan, kita sudah niat ini untuk Allah. Itu tawakal namanya. Ya Allah semua urusan aku wakilkan kepada Engkau ya Allah. Tawakal sama ikhlas bedanya apa? Tipis-tipis. Tipis-tipis bedanya. Karena semuanya dikaitkan kepada Allah. Nah tawakal ini adalah dari awal sampai akhir. Sebelum doa dia sudah tawakal. Gimana caranya orang doa tapi gak tawakal? Paham gak sih maksudnya? Minta tapi gak serius gitu maksudnya. Pernah dengar gini gak sih? Pernah dengar orang yang ngomong tapi gak serius gak? Kamu udah salah sama aku kan? Kamu gak minta maaf sama aku? Ya udah deh minta maaf. Pernah dengar kata-kata kayak gitu? Itu serius gak? Paham gak sih maksudnya? Banyak orang-orang yang sholat begitu tuh. Gitu kan ya. Jadi kayak apa ya? Kayak minta tapi gak serius. Doa juga gitu. Minta tapi gak serius. Sholat kan doa. Minta tapi gak serius tuh. Banyak orang-orang kayak gitu. Ya udah, aku salah. Ibu-ibu kan sering gitu kan ya. Padahal serius gak bilang aku salah. Gak serius. Orang yang merasa bersalah gak ngomong gitu. Paham gak sih maksudnya? Nah gimana cara doa tanpa tawakal? Gak mungkin. Maka tawakal itu dari awal sampai akhir. Maka sebelum kita berdoa kita sudah bertawakal sama Allah.
Sebelum kita usaha kita sudah bertawakal sama Allah. Sebelum kita ikhtiar kita juga tawakal sama Allah. By the way, usaha sama ikhtiar itu sama ya. Gitu kan ya. Nah, yang terakhir tawakal ya itu sudah semuanya tawakal pada Allah. Nah, itu cara melatihnya dalam setiap kejadian-kejadian dalam hidup kita. Kita coba konekkan dengan Allah bahwasanya ujung yang kita cari adalah hanya Allah, bukan yang lain. Punya anak setiap hari kemudian dipertanyakan pada diri sendiri, anak kita ini pengen kita untuk apa? Kalau cuma untuk nanti besok kita sudah tua ada yang ngurus Ustadz, nyesel besok, yakinlah. Paham maksudnya? Karena itu untuk diri kita bukan untuk Allah kan. Maka niatkan, ya Allah, mudah-mudahan anak ini orang-orang yang benar-benar jadi bisa beribadah pada Engkau ya Allah. Orang-orang yang taat pada Engkau ya Allah. Itu didoain tiap hari. Ketemu sama suami. Nah, coba dulu suaminya nih, kita nikah untuk apa sih sebenarnya? Apakah kita nikah untuk dilayani oleh suami kita supaya nggak usah pakai Gojek lagi, gitu kan ya? Atau bisa ketika pergi ada yang nyium tangan misalnya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Coba diluruskan lagi, tawakal pada Allah. Ya Allah, suaminya pergi, ya Allah ini aku wakilkan kepada Engkau ya Allah. Mudah-mudahan dia dikasih harta-harta yang baik. Ketika pulang nggak bawa harta yang baik pun minimal dia bawa kemudian kebaikan diri dia. Jangan sampai di luar dia digoda sama yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Nah, itu bertawakal pada Allah. Setiap hari dilatih tuh. Susah nggak? Banget. Karena banyak godaannya. Begitu nanti kita sudah berbuat, ujung-ujungnya ya nanti ke diri kita sendiri lagi dan segala macam. Nah, itu latihan namanya ya. Tapi latihannya dengan ujungnya kita tahu bahwasanya semua ini kita tujukan kepada Allah.